kembali lagi di segmen Flash News, di mana kita akan membahas berita-berita yang menarik yang mungkin bisa jadi ide investasi untuk teman-teman smart investor semua. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, kita bahas indeksnya dulu. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, targetnya itu ada di 7.150 ya, dan itu akan jadi resistennya. Nah, sedangkan supportnya ada di support psikologis 7.000. Nah, kurang lebih pergerakan indeks ke depannya akan muter-muter di situ ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang posisi asing minggu lalu seperti apa. Di regular market, asing itu net foreign kurang lebih, net foreign buy sekitar 5,01 triliun. Masih sangat optimis ya. Lalu apa saja yang dijual dan dibeli oleh asing di regular market kemarin? Yang paling banyak selama 1 minggu kemarin dibeli itu adalah Telkom, BRI, Mandiri, BNI, dan Antam. Sedangkan yang paling banyak dijual adalah Bukalapak, Esa, ITMG, Unilever, dan United Tractor. Itu adalah yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing. Sekarang kita akan bahas berita-berita emitennya apa saja. Yang pertama dari DMO Batubara. Pemerintah memperluas industri penerima DMO batubara. Jadi mungkin ada perusahaan yang belum dapat DMO, atau mungkin prosentase DMO-nya diperbesar. Nah, ini sebenarnya bukan berita yang cukup baik. Kenapa? Karena DMO ini adalah seperti batas atasnya. Jadi meskipun harga batubara tinggi banget, jualannya tetap di harga batas atasnya itu, yaitu DMO-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke MDKA. MDKA mengakuisisi tambang nikel. Jadi sebelumnya itu Harum juga masuk ke nikel. Juga MDKA juga akhirnya mengakuisisi tambang nikel juga. Nah, berikutnya ada dari Unilever, saham yang kurang diminati akhir-akhir ini. Ya, Presidir Unilever borong saham Unilever sekitar 3 miliar. Ini tanda yang baik, artinya optimisme dari manajemen terhadap perusahaannya sendiri. Ini cukup baik sinyalnya ya, tergantung harga sahamnya seperti apa. Moga-moga ikutan naik. Nah, berikutnya berasal dari Goto. Goto kurangi jumlah saham IPO yang tadinya 52 miliar saham, jadi kurang lebih sekitar cuma 46 miliar aja. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya juga tetap dari Goto, tapi di sini kita akan menunjukkan perubahan perubahan jadwal revisi dari IPO Goto yang tadinya itu ditargetkan pencatatannya tanggal 7 April, diperpanjang lagi penawaran umumnya sampai 7 April dan pencatatannya mundur jadi 11 April. Ini sudah kedua kalinya direvisi ya. Tadinya itu targetnya ada di 4 April untuk pencatatannya. Nah, berikutnya ini adalah berita-berita kumpulan saham-saham yang mau bagi dividen. Sido akan membagikan dividen sebesar kurang lebih 22,7 per lembar saham. Kalau di harga sekarang ini kurang lebih sekitar 2%-an. Itu untuk Sido ya. Berikutnya ada dari BJBR. BJBR ini membagi sekitar 99,11 per saham dengan harga 1.500, ini kurang lebih sekitar 6-7%-an. Berikutnya ada dari BDMN. BDMN ini membagi sekitar 56,33 per saham ya. Dan ini semua kurang lebih ada di April ini dividennya. Nah, berikutnya ada dari berita nasional dulu ya. Pak Luhut Binsar memberikan sinyal bahwa nanti Pertalite dan gas 3 kg akan naik harganya mengikuti Pertamax. Nah, itu adalah berita-berita dari nasional dan emiten-emiten, semoga bisa jadi ide investasi ya. Nah, berikutnya kita akan lihat komoditi. Kita lihat dulu nikel. Untuk acuan dari market MCX, kita bisa lihat ya, nikel pergerakannya ya habis rebound turun lagi sekarang. Nah, berikutnya kita akan lihat dari CPO. Ini kita buat weekly dulu biar lebih enak lihatnya. Nah, CPO ternyata harganya terkoreksi tajam ya. Setelah dari sini ke sini ini cukup tajam banget. Berikutnya ada dari natural gas. Natural gas masih oke ya, karena ini menjadi bargaining position dari Rusia. Berikutnya ada dari Newcastle Coal, juga masih berada di support 250. Ini turunnya juga lumayan tajam. Gold juga terkoreksi, belum bisa tembus resisten 2000. Kemudian UK Oil dan juga crude oil itu juga terkoreksi juga. Jadi sepertinya komoditi sudah mulai terkoreksi cukup banyak. Oke, mungkin itu saja berita hari ini ya. Jadi kita tutup dengan kripto kita bisa lihat ini sudah ada di tren yang lumayan bagus ya, dan ini juga koreksi sempat rebound lagi. Semoga kripto juga membaik lagi teman-teman ya. Oke, itu aja episode kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga follow IG saya, karena hidup berseimbang, tetap cerdas dan tetap santai.